Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk melakukan critical review sebagai pemenuhan daripada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif bisnis lanjutan di bawah koordinator Bapak Agus Danesa Rayude, SEMT PhD, dan terima kasih atas kesempatannya yang mana kami pakai kesempatan untuk pembelajaran lebih lanjut. Kita akan mulai pada artikel yang pertama. Ya, dalam artikel yang pertama di sini, ya, jadi kalau kita melihat judulnya COVID-19 and China Hotel Industry, Impact a Disaster of Management Framework and Post-Pandemic Agenda. Jadi COVID-19 dan industri perhotelan di Cina, dampak kerangka manajemen bencana, dan juga agenda pasca pandemik. Dan selanjutnya kita melihat di abstrak. Jadi dalam abstrak ini kita melihat hakikatnya dan juga proses metodologinya dan juga hasil daripada penelitiannya. Jadi penelitian ini sifatnya eksploitasi studi review, ya. Jadi dia melakukan studi review secara eksploitasi, ya. Ini dampak keseluruhan dari pandemi COVID-19 pada industri di Cina. Jadi kerangka pengelolaan COVID-19 itu juga diusulkan untuk menangani fase, prinsip, dan strategi pandemik. Ya, studi ini juga menunjukkan bahwa COVID-19 akan secara signifikan dan permanen mempengaruhi daripada 4 aspek utama dari industri perhotelan di Cina, yaitu tentang masalah multi bisnis, multi saluran, ya, dan juga desain produk dan prevensi daripada investasi, transformasi kecerdasan digital, dan juga market perombakan pasar. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita lanjut ke introduction atau pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, ya, jadi ada hal yang sangat penting di hal pendahuluan ini. Jadi menyatakan di sini bahwa ada dampak COVID atau wabah COVID-19 ini yang tiba-tiba ini membuat gelap, ya, menyapu daripada perayaan besar festival di Cina, yaitu Imlek. Yang mana sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, okupansi hotel di Cina itu 80-90% pada perayaan-perayaan Imlek di tahun-tahun sebelumnya. Dan akhirnya menurun dengan tajam, ya. Jadi selama periode pandemik ini, jadi mereka ini mengalami penurunan tajam di dalam okupansi hotelnya. Jadi ini kerugian juga menyebabkan adanya kerugian secara menyeluruh terhadap industri perhotelan yang ada di Cina tersebut, ya. Yang selanjutnya kita melihat di sini ada review of the disaster of management literatur. Jadi mereka mereview tentang dari literatur manajemen kebencanaan. Nah, di sini mereka mengemukakan beberapa literatur yang menyangkut masalah teori-teori kebencanaan dan juga teori-teori yang dari disiplin, berbeda disiplin dari teori-teori kebencanaan tersebut, literaturnya. Nah, jadi pada prinsipnya mereka di sini menggunakan teori yang berorientasi kepada manajemen, mengadopsi teori manajemen krisis, yang menekankan pada penyebaran informasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan juga teori perencanaan yang kolaboratif untuk menyikapi hambatan-hambatan kolaborasi antara pemegang saham hotel dan juga artinya pemilik-pemilik hotel, dan bagaimana juga konsekuensi yang akan ditimbulkan ke depannya. Yang selanjutnya juga mereka menggunakan teori-teori sosial
dan socio-psychological theories juga mereka gunakan di sini. Ya. Bagaimana caranya mengaplikasikan di dalam satu manajemen kebencanaan, dalam literatur manajemen kebencanaan. Dan juga dalam konteksnya tentang masalah keramatamahan dan juga masalah tourism. Dan yang selanjutnya juga kalau kita lihat di sini, ya, mereka juga menggunakan ya, bagaimana caranya mengintegrasikan manajemen kebencanaan ini ya, dari kerangka ekonomi, sosial, human, physical, natural, dan juga capital, culture capital. Jadi ada unsur modal budaya juga mereka gunakan di sini. Ini digunakan secara komplektif, jadi mengadopsi sistem teori yang sangat adaptif. Dan juga di sini mereka menggunakan teori Chaos. Jadi untuk memahami bagaimana istilahnya manajemen kebencanaan ini di dalam penanganan masalah tourism. Jadi dengan mempelajari atau mengadopsi daripada teori Chaos ini diharapkan dapat untuk mengatasi ketidakpastian dan juga perubahan-perubahan yang ada. Jadi kalau kami menambahkan di sini menggunakan teori manajemen krisis dan perencanaan yang kolaboratif dari perspektif pariwisata dan perhotelan, menyangkut juga masalah teori sosial psikologis, teori antardisiplin ilmu, mengadopsi juga teori Chaos dalam kompleksitas kebencanaan. Dan terlihat dari penggunaan teori tersebut menggunakan teori-teori, ini yang sering teori yang dipergunakan oleh orang banyak juga, ya. Dan juga teori yang sistemnya sangat adaptif, ya, seperti adanya memperhitungkan adanya tentang masalah culture capital tadi. Jadi gambar daripada sistem pemaknaan yang dibangun dan juga mereka memikirkan bagaimana caranya sustainable atau secara berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat di sini ya, bisa melihat di sini tentang grafik ya. Jadi mereka memperlihatkan grafik yang realita apa yang terjadi di Cina dengan industri hotel terhadap okupansi, jadi penempatan okupansinya mereka. Jadi kita melihat adanya penurunan yang sangat drastis dan juga mulai ada perangkakan atau pertumbuhan. Yang selanjutnya dalam artikel ini kita juga melihat tentang the COVID-19 Management Framework. Nah ini mungkin sudah masuk kepada metode ya. Metode di sini yang kita lihat mereka ini melakukan secara observasi non partisipan karena sifatnya semua literatur ya. Non partisipan dari usaha hotel yang ada di Cina. Dan mereka juga melakukan diskusi-diskusi di sini ya, dan juga mengadakan analisis isi kualitatif ya, yang dilakukan dan dapat menjelaskan tentang masalah aktivasi dan juga revitalisasi industri selama era pandemi. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Dan jenis penelitian ini kita lihat merupakan studi deskriptif ya, dan mereka mengeksploitasi yang sudah dijelaskan di atas. Nah, jadi dari hasil mereka untuk melakukan analisis di dalam the COVID-19 Management Framework, ya, prosesnya mereka melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu phase in the anti-pandemic proses, ya, itu adalah rangka yang pertama bagaimana tahapan dalam proses anti pandemik. Yang selanjutnya juga kita lihat di sini prinsipal, jadi perusahaan secara prinsipal. Yang selanjutnya juga di sini masalah anti pandemic strategi, jadi gimana mereka melakukan strategi antisipasi pandemik. Ya. Yang selanjutnya adalah masalah strategi pandemik ini. Ya, itu terdiri dari strategi leadership dan communication strategi. Ada strategi kepemimpinan dan juga masalah komunikasi, dan juga strategi sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya ini masalah service provision strategi penyediaan layanan. Yang selanjutnya ini ada strategi CSR, company social responsibility, ada kepedulian sosial. Yang selanjutnya juga kita melihat di sini ada strategi finance atau strategi keuangan, dan juga yang selanjutnya di sini ada strategi disaster management standard operating procedure. Jadi prosedur operasional standar penanggulangan bencana di industri hotel tersebut. Nah, itu. Ini dari hasil analisis mereka. Jadi adanya tentang kerangka manajemen. Yang selanjutnya juga kita melihat di sini the post COVID-19
industri, hotel industry and China. Jadi bagaimana juga strategi pasca daripada COVID-19 ini di Cina. Ini hasil daripada diskusi mereka. Ya, yang pertama ini adalah multi bisnis dan multi channel platform. Ya, yang yang dibahas oleh mereka. Yang selanjutnya di sini ada masalah product design dan investment preference, artinya adanya produk desain dengan preferensi daripada investasi. Dan yang ketiga ini masalah digitalisasi ya. Jadi digital and intelligent transformation, transformasi kecerdasan digital. Nah, kalau kita melihat dari hasil dan diskusi mereka, jadi penelitian ini memang bersifat non-partisipan dalam penyampaian strategi kerangka kerja pada saat pandemik dan juga pasca pandemik. Yang berbasis kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan bencana alam maupun non-bencana alam, meskipun tidak seperti kondisi pandemik yang 19 saat ini. Jadi sistem kolaborasi dalam analisis kualitatif ini dan teori yang sangat adaptif yang mereka ajukan sangat kompleks. Jadi tertanam dalam konteks dari interaksi sosial yang mudah dipahami oleh komunitas maupun masyarakatnya. Jadi pada prinsipnya saya sangat setuju sekali ya dengan hal tersebut ya, karena adaptif ini merupakan faktor psikologis pada perencanaan krisis dan mengimplementasikan tindakan dengan penekanan pada keragaman budaya. Sehingga apa yang sedang diteliti tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang diteliti dengan pihak peneliti itu sendiri. Sarannya adalah faktor etika politik. Saya lihat di sini belum terlihat ada kajian dukungan atau keterlibatan pemerintah dalam bentuk teori-teori publik ya, atau public value atau kemanfaatan publik dalam jangka pendek. Karena kita juga pernah mengenal atau mengetahui tentang triple helix atau ekosistem. Jadi bagaimana ada satu pertimbangan atau kebijakan faktor eksternal ini sangat penting dalam situasi kebencanaan atau krisis dalam jangka pendek. Nah, mungkin sarannya di sini adalah bagaimana teori daripada public services ini bisa diadopsi sehingga untuk lebih membuat kompleksitas daripada penelitian. Baik, selanjutnya kita melihat kepada kesimpulannya. Ya. Jadi pada kesimpulan dan implikasinya di sini, ya kita melihat di sini, ya selain merangkum daripada keseluruhan dari dampak COVID-19 pada industri perhotelan di Cina, jadi penting kita ketahui bahwa di sini ya mereka menyatakan adanya original insight. Ya. Jadi adanya original itu adanya suatu hal yang memang terbarukan ya, di sini karena mereka menganggap bahwa mereka ini yang paling pertama kena COVID dan bagaimana cara mengatasi pasca COVID itu sendiri dan juga masalah selama post pandemik. Dan juga di sini harapannya bahwa studi ini menjadi inspirasi ya untuk bisnis usaha-usaha hotel secara global, sehingga mengetahui bagaimana istilahnya skenario evolusi daripada kebencanaan tersebut dan juga mengadopsi efek anti pandemik strategi. Nah, ini juga sangat penting. Dan juga mereka menyatakan di sini adanya satu keterbatasan di dalam penelitian ini ya secara empirik ya, karena disebabkan pandemik yang tidak bisa diprediksi keadaannya. Nah, untuk hal ini kami coba menyarankan karena penulisan dan juga penulis ini telah menyatakan keterbatasan dalam penelitian, jadi penelitian ini dapat dikembangkan untuk menyusun strategi jangka pendek dan pasca pandemik yang telah disampaikan oleh penulis secara adaptif. Sehingga dapat mengatasi tantangan jangka pendek, perlu kita masukkan unsur-unsur dukungan politik atau sporting dari pemerintah sebagai dukungan kapasitas produktivitas sektor usaha, pariwisata jangka pendek, dan membentuk kemanfaatan publik. Bagaimana sektor pariwisata dan perhotelan dapat produktif dalam masa pandemi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan pada review artikel yang pertama. Ya, kita lanjutkan dengan artikel yang kedua. Jadi artikel yang kedua ini berjudul Impact of COVID-19 on peer-to-peer accommodation platform, cost perception and responsive. Artinya di sini dampak COVID-19 pada platform akomodasi peer-to-peer, jadi persepsi dan juga tanggapan daripada host
atau tuan rumah. Dan selanjutnya kita coba untuk melihat abstrak di sini. Kalau secara umum kita melihat ini hakikatnya sudah jelas dan mereka juga menyantumkan proses di metodenya, dan juga kita melihat apa yang nilai-nilai practical value atau dari platform itu ya, hasil daripada hasil yang diinginkan. Nantinya juga masuk kepada improve setelah krisis dan manajemen strategi seperti itu. Jadi dalam hal ini pandemi COVID telah membuat pariwisata internasional itu terhenti ya, tentang menyangkut masalah akomodasi yang menggunakan peer-to-peer secara online. Jadi telah sangat berpengaruh dalam platform. Nah, ini yang sebenarnya dikritik habis-habisan karena kurang memberikan respon strategi kepada pengguna kebutuhan. Selanjutnya juga di sini ada mengambil wawancara semi terstruktur dengan tuan rumah akomodasi. Jadi terlihat di sini. Dan selanjutnya juga seperti kita terangkan tadi, jadi ada nilai praktis sebagai platform dan juga praktisi untuk dapat mengarahkan pada strategi manajemen. Lanjut kepada pendahuluan atau reduction, kita lihat di sini. Nah, jadi di sini ya. Jadi ada drawing from the perspective. Jadi sebenarnya ada satu gambaran perspektif dari P2P ini ya. Jadi studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara dalam ya, masalah dampak yang dirasakan dari pandemi COVID-19 terhadap praktek-praktek daripada host itu sendiri atau tuan rumah secara khusus dan juga akomodasi P2P secara umum. Jadi untuk lebih tepatnya kemungkinan di sini ya untuk mengecek langsung tentang tuan rumah akomodasi P2P tersebut. Jadi persepsi tentang dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pandemi serta tanggapan terkait itu yang menjadi pendahuluan dan juga maksud daripada tujuannya. Serta dari keseluruhan juga menawarkan kontribusi. Jadi gimana ia memajukan pengetahuan tentang hubungan pariwisata pandemik. Tujuannya di sini yang sebagian besar berkonsentrasi pada analisis tingkat tujuan berbasis sektor. Yang selanjutnya juga di sini meskipun ada penelitian sebelumnya ya, terangkan dampak dan tanggapan terhadap pandemi di hospitality ini juga ada kecenderungan ya, tentang mengabaikan perspektif terhadap kepentingan tingkat mikro. Yang selanjutnya juga mengingatkan bahwa kesehatan, keselamatan dan kebersihan dianggap sebagai kunci dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Jadi kelihatan maksudnya sudah jelas ya, apa yang dimaksud oleh pada peneliti. Lanjut kita masuk kepada metodenya dia ya. Jadi ya ada literatur review, ada tinjauan pusakanya di sini. Pertama mereka ini membahas tentang masalah dampak pandemi pada keramah tamahan hospitality. Jadi maksudnya di sini untuk memajukan pengetahuan ya, tentang hubungan pandemi dan pariwisata yang sebagian besar terkonsentrasi pada analisis tingkat hunian yang berbasis sektoral. Jadi meskipun ada penelitian yang sebelumnya tentang dampak dan tanggapan terhadap pandemi yang ada di hospitality, tapi ini cenderung mengabaikan perspektif kepentingan tingkat mikro itu. Selanjutnya ya kita juga melihat dampak daripada COVID-19 ini ya pada akomodasi P2P. Nah, di sini ya kita lihat di sini ya akomodasi P2P ini muncul sebagai dianggap ini sebagai pengganggu di sektor perhotelan secara tradisional ya, sektor hospitality keramahan, pengganggu dia. Jadi mengacu pada platform online, ya ini di mana individu yang menyewakan ini sudah populer banget dan banyak properti akomodasi daripada P2P ini tersebar sekarang. Nah, meskipun demikian, jadi setiap negara ya, telah menyaksikan pengalaman yang berbeda selama pandemi ini dan juga menunjukkan respon yang berbeda-beda. Misalnya di Yunani yang telah dipuji atas tindakan yang tepat melawan pandemi dan menyebabkan jumlah kasus dan kematian yang ada. Sedangkan di Spanyol menyaksikan strategi secara nasional tingkat kematian seperti itu. Perbedaannya pengalaman seperti ini kemungkinan besar akan membentuk persepsi tuan rumah atau reaksi terhadap dampak pandemi tersebut. Jadi ini yang menjadi istilahnya acuan-acuan mereka. Jadi kita masuk kepada metodologinya. Ya, metodologinya di sini mereka menggunakan sampel. Ya. Jadi di sini juga diterangkan bahwa ini ada beberapa akomodasi tuan rumah daripada akomodasi yang dari beberapa negara seperti posisi penelitiannya Kroasia, Siprus, Greece, dan Spain. Jadi lokasi negara ini ada di Mediterania. Jadi purpose sampling ini bertumbuh pada fakta bahwa peneliti berdasarkan a priori pemahaman teoritis tentang topik. Asumsikan bahwa individu memiliki perspektif penting tentang fenomena yang dimaksud. Demikian juga penelitian ini masing-masing negara memposting panggilan terbuka dari berbagai platform media sosial dan forum akomodasi P2P mengundang anggota untuk berpartisipasi dalam penelitian sambil memastikan anonimitas dan kerahasiaan daripada mereka. Selanjutnya ini jadi mereka menginterview sebanyak 45
2025. Dilakukan dengan tuan rumah daripada akomodasi P2P tersebut. Mereka melakukan analisis data, tapi yang paling menarik di sini kita melihat mereka mengumpulkan data ya, dan juga menggunakan triangulasi yang sangat menarik sekali. Triangulasi ini bagaimana caranya mereka menggabungkan data jadi sebagai investigator. Jadi di antara riset-riset ini ada satu proses lebih lanjut itu menggunakan melalui investigasi triangulasi. Intinya penulisan jurnal ini dapat terlihat menggunakan paradigma ya, itu pasca positif, khusus pada dampak akomodasi peer-to-peer. Dia tunggal. Pemetaan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara kualitatif. Dan juga kalau kita lihat di sini metodologi penelitiannya, metodologi penelitian secara observasi partisipan usaha. Karena terlihat di sana ada 45 yang diinterview dari usaha atau tuan rumah supir tersebut. Dan juga mereka melakukan fokus grup diskusi karena ada beberapa penelitian di negara itu masing-masing yang akan dikumpulkan semua. Dan juga melakukan analisis kualitatif. Dan juga melakukan beberapa deep interview untuk mengetahui lebih jauh dalam studi kasus ini. Jadi ini dilakukan untuk dapat menjelaskan tentang aktivasi dan revitalisasi daripada industri selama era pandemi. Jenis penelitian, jadi jenis penelitian ini merupakan ada studi deskriptif. Dia juga melakukan eksplorasi dan juga melakukan evaluasi. Jadi ini adalah sangat menarik sekali. Itu jadi ya dalam melakukan analisis jadi kita bisa melihat itu dan juga yang kita lihat sekarang adalah masalah finding dan discussion ya. Tadi antara konsultasi dan juga temuan-temuan daripada yang mereka hasilkan. Pertama di sini kita lihat dari apa yang dicantumkan adalah motif to host on P2P accommodation. Jadi motif dari tuan rumah akomodasi P2P. Ini menyangkut tentang masalah dampak sosial. Terus yang selanjutnya mereka juga membagi di sini masalah short term impact of the pandemic on host ya. Jadi dampak jangka pendek pandemi pada tuan rumah. Masalah kesehatan ya. Yang ketiga di sini ada support or lack of from platform and the government. Jadi masalah dukungan kurangnya dukungan dari platform dan juga pemerintah. Yang selanjutnya jadi dalam hal ini mereka juga berdiskusi untuk long term perspective of pandemic impact. Jadi perspektif jangka panjang dari pandemik ini. Jadi kita lihat pembagiannya jangka panjangnya seperti apa yang mereka bahas. Yang pertama adalah bagaimana istilahnya ini pessimistic host, jadi adanya tuan rumah yang berhati-hati lah dalam hal ini. Yang kedua, kita melihat di sini adanya caution host ya. Caution host. Jadi caution host ini artinya dia berhati-hati ya di sini ya. Dia berhati-hati di sini untuk mengambil satu sikap. Yang selanjutnya ada ambivalent host. Ambivalent host di sini jadi sambil menunggu ya, masih sambil menunggu apa namanya terungkapnya COVID ini. Terus yang keempat di sini ada indolent host, jadi mungkin ini ada host yang agak malas ya menggunakan platform, tidak bisa untuk jangka panjang seperti itu, dia nggak mau lagi atau seperti apa. Ada juga host yang optimis, ya, karena hotel mempunyai risiko yang lebih besar terhadap COVID, jadi mereka melihat ada satu ruang yang baik untuk berkelanjutan di P2P. Mereka serta ikut di P2P. Yang selanjutnya ada conclusion dan implikasi ya. Kalau dilihat di sini secara keseluruhannya di sini, jadi ada 3 kesimpulan kalau kita lihat di sini. Jadi mereka pertama itu ada efek pandemi sama besarnya dengan pada akomodasi P2P seperti penyedia perhotelan harus utama ya dalam pandemi. Jadi dampaknya itu dianggap sama seperti mereka. Dengan tuan rumah juga mengalami satu kerugian pendapatan dan permintaan pemesanan di masa yang akan datang. Masa yang datang juga seperti itu. Dalam kasus itu tuan rumah ya profesional ya, efek pandemi meluas ketidakmampuan dalam membayar staf yang digaji yaitu petugas kebersihan nggak mampu juga mereka gaji. Jadi biaya terkait perusahaan yang lain. Selanjutnya juga keuntungan akomodasi ya secara ekonomi untuk mendorong pembagian menjadi tuan rumah di platform. Tidak mengherankan jika tuan rumah mempertimbangkan untuk terus menjadi tuan rumah di platform tersebut. Masih bergabung. Jadi penelitian ini mengidentifikasikan ya tuan rumah telah memutuskan untuk keluar dari platform untuk memulihkan dengan beralih kepada sewa jangka panjang. Jadi keputusan-keputusan untuk keluar dari platform ya tampaknya didorong oleh rasa kekecewaan juga kepada tuan rumah karena atas minimnya dukungan yang diterima oleh dari platform itu sendiri ya. Jadi menurut temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mentalitas perutamu mereka jadi untuk mengorbankan
host-host daripada akomodasi P2P tersebut. Jadi misalnya tuan rumah juga mengungkapkan kekesalannya atas cara Parkmo menangani pandemi dengan mendorong tamu untuk meminta pengembalian uang. Nah, jadi di sini ya mereka juga mengharapkan ada satu implikasi secara teori ya dan juga implikasi secara praktis yang berdasarkan ini, dan juga mereka menyatakan ada batas dan juga batas-batas dalam penelitian ini, dan penelitian ini dapat lanjutkan seperti itu. Nah, kami coba untuk menanggapi ya dalam kesempatan ini, saya baru tahap pertama kalinya ini mempelajari atau melihat atau menemukan paradigma pasca positif. Ini sangat berterima kasih sekali ya dengan pendekatan kuantitatif. Jadi ada kolaborasi metode penelitian dan jenis penelitian dari paradigma positivis dan interpretasi, dan juga masalah triangulasi yang merupakan metode yang efektif untuk menyeimbangkan interpretasi penelitian subjektif karena perbandingan kolektif skema pengkodean yang diambil dari beberapa peneliti supaya akurasi dan juga validasinya terjaga serta memastikan keandalan dalam bentuk analisis data. Jadi dia juga memastikan ketelitian dari interpretatif dan juga evaluatif dipertahankan. Penelitian ini mengukur perilaku ya. Jadi nilainya sangat berguna sekali terutama dari sektor UKM penyedia layanan akomodasi penginapan berupa rumah yang menggunakan atau bergabung dalam sistem P2P online. Sehingga penelitian ini akan memiliki implikasi terhadap kecerdasan UKM dalam mengambil keputusan peluang selain kepentingan operator P2P dalam jangka pendek maupun pasca COVID-19. Ini mungkin sumbang sarannya di sana yang dapat kami berikan. Ya, itu dulu untuk artikel yang kedua. Kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita sekarang lanjut kepada artikel ketiga. Jadi artikel ketiga ini adalah berjudul International Entrepreneurship in the Post-COVID World. Jadi masih satu arah ya dengan artikel-artikel yang sebelumnya. Jadi kita membahas tentang masalah COVID. Jadi dalam artian di sini secara bahasa Indonesianya adalah kewirausahaan internasional di dunia pasca COVID. Baik, kita lihat abstraknya di sini. Jadi abstraknya saya rasa bisa terbaca dengan jelas ya di sini. Jadi abstrak ini menyoroti ya yang disebabkan oleh COVID dan bagaimana pengaruhnya terhadap ruang lingkup dan jenis kegiatan wirausaha internasional di tahun-tahun mendatang. Ini juga membahas bagaimana internasional cenderung beroperasi dan membentuk tatanan dunia yang sedang berkembang. Dan juga artikel ini pada akhirnya menguraikan implikasi dan perubahan untuk ya beasiswa masalah entrepreneurship internasional. Jadi menawarkan agenda untuk penelitian di masa mendatang. Kata kuncinya adalah kewirausahaan internasional, usaha baru internasional. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat juga hakikat ini juga prosesnya seperti apa, dan kita bisa melihat pada hasilnya nanti ya. Selanjutnya kita masuk ke introduction. Jadi pendahuluan di sini ada sangat menarik sekali ya dari dalam pendahuluan ini. Jadi dia juga menyebutkan di sini dengan jadi jauh sebelum kedatangan COVID di sini ya. Jadi perdebatan di masa depan globalisasi dan tempat perusahaan baru dalam tatanan dunia yang sedang berkembang. Ini ada gerakan-gerakan populis, nasionalis, anti globalisasi, dan dengan berbagai agenda ideologisnya. Nah, seperti itu. Jadi telah mengajukan pertanyaan yang serius tentang peranan lembaga internasional. Siapa yang akan benefitnya ya diuntungkan? Nah, seperti itu, siapa yang akan diuntungkan dari internasional ini. Nah, termasuk juga dari latar belakangnya. Ya, jadi kekacauan politik ini, kedatangan COVID itu hanya memperburuk satu keadaan yang ada. Yang selanjutnya juga di sini ada pertanyaannya sekarang ya, bagaimana dunia itu akan menjaga COVID, jadi setelah COVID ini, dan bagaimana ini akan berdampak kepada bisnis internasional dan terutama dengan kewirausahaan internasional. Mereka juga memprediksi dalam hal ini. Jadi memprediksi dalam hal ini ya, yaitu tentang efek yang berlimpah nanti yang tampaknya pasti adalah bahwa ia tidak akan hilang dengan cepat. Jika demikian ini ya, jadi ada warisan destruktif, ya, penghancuran yang akan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi ini sangat menarik ya. Dan selanjutnya ya, artikel ini juga menyoroti tentang perubahan-perubahan, tujuannya adalah untuk perubahan-perubahan utama yang telah diperkenalkan oleh COVID ke dalam dunia global, dan kemudian membahas menjadi perubahan ini dan pengaruhi pada usaha baru internasional. Nah, jadi seperti itu yang kita lihat tentang masalah COVID itu sendiri. Yang selanjutnya kita coba untuk melihat di sini tentang masalah metodenya mereka ya. Jadi tentang metodenya mereka ya. Dalam ini terlihat
secara luas tentang krisis besar dan misalnya bencana alam dan juga epidemi. Dan bagaimana organisasi bertahan menawarkan jadi literaturnya mereka wawasan yang berguna. Yang selanjutnya yang pasti di sini krisis keuangan akan pasti terjadi karena keuangan global ya dan juga epidemi seperti itu dan juga masalah wabah flu Spanyol, SARS juga di sini SARS juga ya yang telah melanda di sini juga menjadi satu acuan dalam literasi mereka. Yang selanjutnya kalau kita melihat di sini ya bahwa dalam pendahuluan ini menunjukkan adanya satu keraguan ya sedikit skeptis ya dengan masalah adanya konstruktif ya, deskonstruktif di sini. Jadi kata-kata warisan destruktif ya mengalami krisis. Gitu. Jadi pengetahuan adalah mereka menyebutkan adalah pengetahuan adalah fantasi yang sebanyak itu tergantung pada realitas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu tambahan daripada pendahuluan. Jadi selanjutnya juga kalau kita lihat di sini paradigmanya ini postmodern ya, berada pada realitas yang relatif dan sangat dekat dengan paradigma kritis ya. Adanya keraguan atau penghancuran massa di mana suatu hal dapat sekali mudah terganti dengan suatu hal yang baru jika hal tersebut memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hal yang lain. Ya. Terlihat dari wacana penulis dalam pendahuluan yang mengatakan di sini jadi jauh sebelumnya kedatangan COVID ya perdebatan terjadi tentang masa depan globalisasi dan tempat di mana perusahaan baru dalam tatanan dunia yang sedang berkembang. Gerakan populis, nasionalis, anti globalisasi, dan dengan berbagai agenda ideologisnya telah melakukan pertanyaan serius tentang peran lembaga internasional serta siapa yang diuntungkan dari internasional tersebut. Ya. Jadi dengan latar belakang kekacauan politik ini, kedatangan COVID hanya memperburuk keadaan saja, jadi memicu kekhawatiran masa depan bisnis dan juga perusahaan-perusahaan multinasional besar dan kecil. Dan di sini kita lihat juga menganalisis tentang permasalahan damage institution, jadi istilahnya ada institusi yang yang rusak, dan juga masalah ideologi dan pembentukan kembali rantai pasukan global, dan juga yang selanjutnya adalah jaringan disruption, jadi gangguan jaringan tersebut. Nah juga sekarang menyangkut dari masalah hasil dan diskusinya. Ya, kita melihat di sini. Jadi mereka menyatakan di sini ada peluang di lingkungan pasca COVID, itu dijelaskan di sini. Opportunities in the post-COVID environment. Jadi ada bisnis online, terus juga ada innovating on a global scale, jadi ada inovasi dalam skala global. Enabling enterprise orientation, jadi mengaktifkan orientasi kewirausahaan, dan integration of the social and commercial mission. Jadi di sini ada integrasi misi sosial dan juga komersial. Yang selanjutnya di sini arah penelitian di masa depan ya. Jadi arah penelitian di masa depan ya. Ada mereka menyebutkan di sini ada methodological change. Jadi adanya satu perubahan metodologi. Jadi kalau menurut pandangan pendapat saya di sini, jadi sependapat ya dengan adanya perubahan metodologis dan seharusnya ini dapat dilakukan ya dengan cara reinterpretasi, reinteraksi dan juga tentu adaptasi karena di masing-masing negara itu memiliki satu tingkat modal sosial yang berbeda-beda. Ada strategi kolaboratif yang adaptif. Apakah usaha dari negara berkembang mengikuti jalur strategi yang berbeda dari rekan mereka dari negara maju? Nah ini yang perlu nanti ada teori seperti teori kolaboratif yang memang reinteraksi dan adaptasinya bisa dipertimbangkan. Dan ini juga bisa kita lihat sebetulnya ya di dalam satu buku yang pernah kami lihat dan jurnalnya pernah kami review, yaitu buku dari Dani Rodrik yang jurnalnya di sini tentang masalah philosophy of economic rule ya. Jadi masalah introduction to the symposium, masalah jurnal ekonomi metodologi. Jadi dalam buku tersebut economic rule ini buku yang sangat menarik bagi para filsuf karena buku-buku ini menampung daripada kritik-kritik dari berbagai kalangan ya yang menyatakan bahwa tentang masalah kegagalan daripada ekonomi yang disebabkan oleh model atau permodelan yang kurang adaptif. Jadi ada beberapa aliran ekonomi yang memang harus dipertimbangkan. Jadi ada filosof dan juga ada realitas sosial yang terjadi di sana. Dan dalam ini juga ada dicantumkan bahwa ada satu ide penting dan berpendapat bahwa kekuatan ekonomi itu berasal dari keragaman modelnya ya untuk menentukan posisi
nilai. Artinya, jadi untuk memberikan satu saluran komunikasi antara ekonom dan pengeritik-pengeritiknya yang lain, termasuk juga filsuf daripada ekonomi itu sendiri, dan juga mendorong kita untuk meningkatkan komunikasi dengan sejarawan, ya, dengan kritikus, dan lain-lain. Nah itu. Jadi pada bagian-bagiannya itu mengatakan bahwa masalah ekonomi meningkatkan pemahaman tentang nilai epistemik model yang harus realistis. Nah, jadi ini merupakan satu pendapat, ya, pendapat, dan kami sangat setuju dengan yang dicantumkan di sini adanya methodological change. Jadi yang selanjutnya di sini juga mereka bicarakan tentang masalah innovation and entrepreneurship yang memang seharusnya memang dilakukan. Nah, seperti itu. Dan pada akhirnya di sini masalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini mereka di sini ada pertanyaan dan masalah yang diuraikan dalam paragraf yang belum tidak sepenuhnya mengungkap semua pertanyaan yang berpotensi menarik untuk dipelajari penelitian mendatang. Jadi diberikan kesempatan kepada implikasi teori-teori dan juga penelitian lebih lanjut. Nah, seperti itu. Dan kami sedikit berpendapat bahwa di dalam penelitian ini, ya, memang di sini membicarakan tentang permasalahan wirausaha internasional, dampaknya pasca COVID. Dan kalau kami lihat di sini, bagaimana caranya kita membentuk atau bagaimana kita mempunyai suatu orientasi strategi perubahan ke depannya bagi wirausaha itu sendiri. Jadi ada nilai strategi yang memang mereka harus pahami dan camkan, karena ini akan kemungkinan tidak berlangsung sebentar COVID tersebut. Sehingga strategi ini sangat perlu dibutuhkan sebagai strategi perubahan untuk mempertahankan dan produktivitas daripada usaha mereka. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada penyampaian artikel yang ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan kepada artikel yang keempat. Kita share dulu. Di artikel yang keempat di sini judulnya Reducing Perceived Health Risks to Attack Hotel Customer in COVID-19 Pandemic Area. Focus on Technology Innovation for Social Distancing and Cleanliness. Yang kurang lebih dalam bahasa Inggrisnya berarti mengurangi persepsi risiko kesehatan untuk menarik pelanggan hotel di era pandemik COVID-19. Berfokus pada inovasi teknologi untuk menjaga jarak sosial dan juga masalah kebersihan. Dari abstrak juga kita sudah bisa melihat di sini, dan kata kuncinya adalah Corona, COVID-19 Pandemic, Technology Innovation, Risk Reduction Strategy, Perceived Health Risk, Expected Interaction, and Cleanliness Hotel Booking Intention. Jadi kita lihat di sini hakikatnya sudah jelas, ya, dan prosesnya juga sudah mereka jelaskan di sini, dan juga hasil juga bisa terlihat. Selanjutnya kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kita bisa melihat di sini adalah pandemi telah menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi terhadap ekonomi global, khususnya industri perhotelan. Ya, terbukti juga paling terpukul karena risiko COVID penularan yang sangat tinggi. Jadi di sini ada masalah keengganan bepergian selama dan setelah COVID diakibatkan oleh risiko kesehatan yang tinggi. Persepsi risiko kesehatan merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk menarik pelanggan berkunjung dan menginap, diperlukan satu konsentrasi pada peningkatan persepsi keselamatan dan mengurangi kecemasan daripada pelanggan. Dengan jalan menerapkan strategi pengurangan risiko. Jadi menerapkan inovasi teknologi itu sangat penting untuk mengurangi interaksi tamu dengan karyawan hotel dan untuk meningkatkan kebersihan hotel. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga sekarang dari tujuan dari penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh interaksi tamu dengan karyawan hotel dan kebersihan yang diharapkan terhadap persepsi risiko kesehatan dan niat daripada pemesanan hotel pada waktu masa pandemi. Nah, ini untuk masalah selanjutnya, di masalah literatur. Di sini kalau kita melihat itu ada istilahnya paradigma yang digunakan adalah positif di sini dengan pendekatan penelitiannya dengan survei. Hal ini disebutkan diperkuat oleh penulis yang dapat dilihat dari abstrak, ya, dan metode penelitian. Dan juga di sini ada mereka
memberikan satu hipotesis pengembangan hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, ya, itu menyangkut masalah interaksi yang diharapkan pelanggan dengan karyawan akan mempengaruhi risiko kesehatan yang dirasakan, sehingga pelanggan hotel akan merasakan tingkat risiko kesehatan yang lebih rendah. Ketika mereka mengetahui layanan berbasis teknologi, diharapkan oleh hotel, sistem check-in menggunakan seluler atau sistem pembersih secara robotik yang disediakan oleh hotel. Nah, demikian juga dengan hipotesis yang kedua, kalau kita lihat di sini, ya. Jadi risiko kesehatan yang dirasakan akan memediasi hubungan antara interaksi yang diharapkan dan niat pemesanan hotel. Sehingga interaksi menjadi lebih rendah dan akan mengurangi risiko kesehatan yang akan mengarah kepada niat yang lebih tinggi untuk memesan kamar hotel. Yang selanjutnya juga yang ketiga, di sini adalah masalah kebersihan hotel akan mempengaruhi persepsi kesehatan. Sehingga pelanggan hotel akan merasakan tingkat risiko kesehatan yang lebih rendah. Yang selanjutnya menyangkut hipotesis yang keempat. Yang keempat, jadi kebersihan yang diharapkan memoderasi pengaruh interaksi pada risiko kesehatan yang akan dirasakan. Sehingga tingkat kebersihan yang lebih rendah akan menyebabkan risiko tinggi penularan, ya, kesehatan yang dipersepsikan lebih tinggi ketika interaksi yang tinggi. Nah, jadi demikian ininya daripada hipotesis yang mereka buat. Ya. Yang selanjutnya di sini tentang masalah metodologinya. Ya. Jadi kita melihat dari metodologi penelitian di sini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, dengan metode penelitian survei Qualtrics online. Adapun sampelnya di sini, ya, sampelnya ini 118, ya. Jadi untuk yang hipotesis pertama itu ada 118 yang terdiri dari 42 di sini adalah wanita menggunakan Amazon Mechanic Turk untuk menguji hipotesis itu pertama. Dan untuk hipotesis yang kedua, ya, dihasilkan hipotesis pertama ini, hasil hipotesis pertama ini untuk studi yang kedua dengan menggunakan sampel sebanyak 160 dengan menggunakan juga Amazon Mechanic Turk. Jadi di sini ada 63 perempuan. Jadi yang mengembangkan skenario tata geraha hotel untuk berinteraksi yang diharapkan. Selanjutnya juga dari result yang hasil yang studi pertama dipergunakan untuk studi yang ketiga. Di sini ada 159. Jadi pengguna Amazon Mechanic Turk. Di sini ada 74 perempuan untuk mengetahui rencana pemesanan hotel liburan musim dingin berikut setelah COVID. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada pembahasan tentang masalah diskusi. Nah, diskusi tadilah istilahnya ada studi yang pertama, indikasinya hotel customer persepsi. Jadi, studi yang pertama itu sangat berperan penting terhadap studi kedua dan juga studi ketiga. Kita lanjut kepada pembahasan daripada hasil dan diskusinya. Hasil pertama menunjukkan bahwa pelanggan hotel berharap tingkat interaksi yang lebih rendah. Ya. Nah, di sana ketika layanan check-in yang dimediasi oleh teknologi yang tersedia. Yang selanjutnya, di sini inovasi teknologi dapat menjadi sarana penting bagi manajemen hotel untuk meringankan risiko kesehatan pelanggan. Yang selanjutnya, yang ketiga, risiko kesehatan dan masalah keselamatan cenderung menjadi elemen paling penting yang menjelaskan proses pengambilan keputusan pelanggan. Yang keempat, industri pariwisata, terutama hotel, perlu membuktikan bahwa mereka aman bagi pelanggan dengan mengintegrasikan teknologi otomatis dan robotik yang inovatif untuk menjaga jarak sosial. Yang selanjutnya adalah di sini masalah investasi, ya. Masalah investasi dalam teknologi harus berorientasi jangka panjang.
Yang selanjutnya lagi, yang F, yang terakhir, informasi yang tepat kepada pelanggan hotel tentang strategi pengurangan risiko kesehatan memberi pengaruh yang signifikan kepada perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Jadi semua hasil dan diskusinya itu dari A sampai F. Nah, terhadap hal ini ya saya juga menyarankan terhadap pengembangan penelitian ini sudah sangat baik sekali dan sangat membantu proses penelitian selanjutnya yang sudah disampaikan dalam implikasi teori dan juga praktek. Dari penelitian serta penyampaian kelemahan dari penelitian ini yang sekiranya dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Beberapa masukan yang sekiranya dapat dikembangkan yaitu pertama, teori yang disampaikan masih terbatas kepada teori persepsi pelanggan dan belum memasukkan terkait teori manajemen, terutama terkait strategi manajemen yang dibangun pada masa bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Jadi penulisan jurnal ini juga belum terstruktur dengan baik, sehingga menyulitkan pembaca untuk menyimak alur penulisan. Di setiap pembelajaran atau studi terdapat metode, ya, hasil dan diskusi. Sekiranya bisa dijadikan satu, namun nantinya terbagi atas sub-sub bagian. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untuk membaca daripada artikel yang keempat. Jadi demikian untuk artikel keempat, kita akan lanjutkan. Baik, kita lanjutkan kepada konten ke-5 yang berjudul COVID-19 is an unnatural disaster. Hope in revelatory moment of crisis. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih COVID-19 adalah bencana yang tidak wajar dan harapan di saat-saat krisis. Nah, kita melihat di sini ada abstrak ya. Dari abstrak ini kita bisa melihat, jadi abstrak ini ada satu framing ya, adanya dekonstruksi secara kerangka kritis sebagai kesalahan dengan mengacu pada peranan pariwisata saat ini dan potensi untuk berkontribusi lebih sosial dan lingkungan. Jadi ada reframing pandemik sebagai tidak wajar, ya, bencana membuka perdebatan baru di persimpangan geografi pariwisata dan politik ekologikal dan juga harapan-harapan di saat inspirasi masa krisis sekarang. Dan di sini juga ditegaskan, jadi ada istilah mendenaturalisasi, bahwa yang menyatakan COVID ini adalah bukan bencana alam ya. Jadi kalau kita melihat juga di sini, ini sudah kita lihat hakikatnya mereka dan juga prosesnya. Di sini ada framing, jadi ada framing of crisis. Jadi sudah jelas di sini dan juga harapan daripada hasil yang mereka inginkan. Kita lanjut kepada introduction. Jadi pendahuluan ya. Jadi dalam pendahuluan ini ada dijelaskan ya, jadi pandemi COVID yang sedang berlangsung ini menutup perbatasan pesawat terbang, mengkarantina lebih daripada setengah porsi penduduk populasi dunia, ya, memicu kecemasan secara massal dan mengguncang kapitalisme global hingga ke intinya. Dan juga sarjana ekologi politik bencana telah berusaha untuk mendenaturalisasi apa yang disebut dengan bencana alam dengan menunjukkan konsekuensi yang tidak proporsional. Sementara bekerja pada ekologi politik kesehatan juga menjelaskan bagaimana risiko penyakit dan juga penyakit dimediasi secara sosial dan juga ekonomi. Jadi selanjutnya juga di sini ditekankan ya. Jadi menjelaskan bagaimana konsekuensi yang tidak setara dari bencana COVID-19, mengungkapkan luka ketidaksetaraan struktur yang membusuk, tetapi juga bagaimana pada momen pengungkapan ini kita dapat menemukan harapan daripada krisis tersebut. Yang selanjutnya juga kalau kita lihat di sini dari tujuan penelitian ini,
Jadi berusaha dengan mendekonstruksi kerangka krisis sebagai kesalahan dan mengacu pada arus dan peran potensial pariwisata untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil secara sosial dan lingkungan dan juga berkelanjutan. Jadi komentar ini membuka suatu perdebatan baru di persimpangan geografi pariwisata dan ekologi politik dan juga harapan di saat-saat menyikapi satu krisis. Oke, kita masuk, kita melihat ya metode yang mereka gunakan di sini ya. Dari tinjauan-tinjauan tinjauan pustakanya. Jadi penilaian terhadap historis pada transisi zaman dan juga melihat komentator tentang permasalahan krisis COVID dan membahasnya seperti itu. Yang selanjutnya juga kita dapat melihat di sini ya, tentang modifikasi lingkungan dari reproduksinya sendiri, tetapi melakukannya dalam konteks konsekuensi yang tidak diinginkan. Ya, dengan cara ini, pandemi berpotensi mengungkap struktural ketidakjelasan mana perdebatan hasil kesehatan dan ekonomi terwujud, namun jauh melampaui daripada COVID-19. Dan selanjutnya juga, dalam metode penelitiannya, ini adalah paradigma kritis. Pendekatan penelitiannya kualitatif. Di sini metodologi penelitiannya, ini analisis wacana dan framing kerangka. Jadi, ya, penelitian ini berupaya untuk ya, menghancurkan satu mitos, ya, terutama ketika kita hanya terpaku kepada bencana-bencana alam dan non-alam yang bersifat epidemik, ya, bukan pandemi. Akhirnya, penelitian ini berupaya untuk melihat perubahan sosial secara radikal. Dan juga ada kreativitas yang muncul dari orang-orang yang berusaha beradaptasi yang tidak dipikirkan sebelumnya. Di sini juga ya ada wisata dan perjalanan pra coronavirus ya. Ya, memperingatkan kita tidak akan berfungsi di dunia pasca virus corona dan segala sesuatu termasuk dalam konsep liburan kita yang mungkin harus berubah juga nanti. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya ini kritik ini yang membongkar kondisi yang sebenarnya dan membantu orang untuk melihat ke arah dunia yang lebih baik. Tentunya di sini dengan adanya seperti protokol kesehatan, bagaimana caranya bisa kita produktif dan juga aman. Hasilnya ya, jadi menemukan harapan di saat krisis ya, membutuhkan pengakuan atas ketidaksetaraan struktural yang melaluinya dan ketidakseimbangan setelah secara matematika bencana melanda. Industri pariwisata dan pelaku progresif di dalamnya jadi telah mulai berkontribusi dalam upaya memenuhi harapan di reruntuhan dengan cara yang kreatif. Jadi harus ada kreativitas yang timbul. Jadi hal ini juga kita komen, jadi perlu didukung sebagai upaya memunculkan ide-ide kreatif. Jadi ide-ide kreatif itu muncul di saat-saat kritis. Berada dalam kondisi kritis, dalam keadaan kebencanaan. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Jadi substansi juga. Ya, terakhir kita lihat masalah kesimpulannya. Jadi COVID ini membentuk kembali pariwisata seperti yang kita ketahui sebelumnya. Ya, akan membentuk kembali. Ya, namun meski ada alasan ya, untuk berharap siapa yang akan mendapat manfaat dari rekonstruksi ini masih merupakan pertanyaan yang belum terselesaikan. Ya, kita harus mendenaturalisasi penggerak ekonomi, politik bencana, dan konsekuensi manusia dan non-manusia. Jadi mereka dengan cara tidak hanya mengungkapkan luka yang terbuka dari ketidaksetaraan struktural, tetapi juga menawarkan lebih dari sekedar untuk menyembuhkan mereka. Dan harapannya ini adalah komentar ini memajukan daripada ya tentunya scholarship atau beasiswa tentang ekologi politik bencana dengan menambahkan kerangka yang penuh harapan dan perdebatan seputar peran pariwisata dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dari hal ini kami coba untuk menambahkan
satu komen dari perdebatan mendenaturalisasi COVID. Ya. Berarti di sini ada ilmu pengetahuan yang harus dimulai dari posisi nilai-nilai. Ya, di sini masih terlihat ada beberapa posisi yang benar dan juga ada beberapa posisi yang salah. Dan harapan-harapan ini juga berusaha untuk menghilangkan mitos-mitos tersebut. Sehingga ini menjadi satu harapan di kemudian harinya dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan di masa depan. Dan yang selanjutnya dari kelima jurnal yang telah direview, yang telah saya review, kami coba menyebutkan di sini, terlihat bahwa satu, terdapat isu yang sama, yaitu dampak pada masa pandemi COVID-19 untuk kegiatan akomodasi pariwisata maupun juga kewirausahaan internasional. Dua, paradigma yang digunakan dari masing-masing artikel, dari kelima artikel tersebut terlihat perbedaannya, yaitu interpretatif, pasca positif, postmodern, positivis, dan juga kritis. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Kelima jurnal, yang keempat, secara umum telah memberikan temuan yang berimplikasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi para praktisi. Tentunya ketika kita berbicara terkait bencana non-alam, terkait dengan kesehatan dan keselamatan manusia. Jurnal ini juga telah membentuk pemikiran terkait dengan manajemen strategis, terkait kepariwisataan, ekologikal, dan juga kewirausahaan. Demikianlah hasil review dari kelima jurnal yang kami coba untuk kerjakan. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Kami atau saya telah mereview kelima jurnal ini. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Agus Ganesara Yude, STMT PhD. Dan kami juga mohon masukan-masukannya tentunya untuk perbaikan-perbaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.